Teman-teman, saat teduh kita pada edisi 26 ini yang didasarkan pada kitab Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai pasal 13 ayat yang keempat mengajar kita bahwa sekalipun manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan memanggil Abraham dan membawanya ke tanah perjanjian. Tetapi sesampai di Kanaan, ternyata tanah yang dijanjikan itu bukanlah surga. Terjadi kelaparan yang hebat di sana. Dan seperti kita semua, ketika di dalam kesulitan, reaksi Abram pun juga sama. Abram mengambil keputusannya sendiri. Dia pergi ke Mesir. Ayat yang ke-10 berkata, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kesulitan yang hebat membuat Abram bereaksi cepat, sehingga tak terpikir olehnya untuk mencari bimbingan dan juga pertolongan Tuhan. Di sepanjang Kanaan, Abram mendirikan mezbah untuk Tuhan, tetapi di Mesir tak satu pun mezbah yang ia dirikan. Ya, kesulitan hebat membuat Abram dikuasai oleh kekhawatiran, dan kekhawatiran yang tidak ditaklukkan membuat Abram bergerak tetapi tidak ke arah Tuhan, melainkan ke arah kematian. Seperti yang ditakutkannya sendiri pada ayat yang ke-11 dan 12. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ya, kekhawatiran adalah seperti kursi goyang. Walau bisa membuat kita bergerak, tapi tidak akan membuat kita aman dari masalah yang sedang menghadang. Kursi goyang kekhawatiran akan membuai kita dengan tindakan yang justru nantinya akan membuat kita terjerat oleh masalah yang lebih hebat. Jadi dengan perasaan terancam oleh kematian, Abram menjadi semakin ketakutan. Kini bukan lagi oleh kelaparan, tetapi oleh kecantikan istrinya. Orang Mesir yang menginginkan istrinya bisa saja nanti akan membunuhnya. Sesaat, seakan janji Tuhan untuk membuatnya menjadi bangsa yang besar, tampaknya akan segera tinggal menjadi kenangan. Jadi, Abraham siap untuk membuat sebuah keputusan. Demi keselamatan jiwanya, dia akan melepaskan istrinya dan menukarnya dengan keselamatan pribadinya. Pada ayat yang ke-13 dia berkata, katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Ya, Abraham membiarkan ketakutannya menguasai hidupnya dan membiarkan ketakutannya memutuskan langkahnya. Tak ada lagi iman, tak ada lagi ingatan akan Tuhan. Tak ada lagi mezbah didirikan untuk mencari petunjuk Tuhan. Saya percaya jika Abraham meminta, Tuhan bisa menurunkan hujan mana dari surga, walau di tengah-tengah musim kelaparan yang hebat di Kanaan, seperti yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun, sehingga ia tidak harus ke Mesir. Tetapi Abraham tidak melakukannya. Saat ketakutan berkuasa, kita memang biasanya lupa Tuhan. Tetapi untunglah kesetiaan Tuhan tidak tergantung kepada kesetiaan manusia. Walau Abraham gagal dalam ujian imannya, anugerah Tuhan tetap menyertainya. Dalam ayat yang ke-14 sampai dengan 20 diceritakan, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham
mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Ya, kita bersyukur di ketidaksetiaan Abraham, Tuhan tetap setia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Apa yang kita bisa petik sebagai inspirasi dan motivasi? Melalui kegagalan Abraham ini, kita melihat betapa luar biasanya kesetiaan Tuhan. Kasih setia Tuhan tak pernah berkesudahan. Walau mata Abraham tak lagi tertuju kepada Tuhan saat ia ada dalam kesulitan, tetapi mata Tuhan tetap tertuju kepadanya dan memberinya pertolongan. Rencana Tuhan tak dapat digagalkan oleh kelemahan manusia. Namun anugerah Tuhan dimaksudkan untuk membawa manusia kepada pertobatan dan juga pemulihan. Dan puji Tuhannya, Abraham mengambil langkah ini. Dalam pasal yang ke-13 ayat 1 sampai dengan 4 dikatakan, "Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Dia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan." Ya, Abram kembali ke Betel, kembali ke rumah Allah, ke tempat di mana mezbah itu didirikan, dan di sana dia memanggil nama Tuhan. Teman-teman, jika kita menghadapi pencobaan, tetaplah ingat Tuhan. Padanya selalu ada pertolongan. Namun jika kita gagal dalam iman, kembalilah kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan takkan berkesudahan di dalam hidup kita. Kita harus bertobat, kita harus dipulihkan, sebab pada Tuhan ada kasih, ada anugerah, dan ada pengampunan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.